Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Yang namanya alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah itu masih sangat luar biasa. Jadi mereka yang sudah segala puji bagi Allah, mereka yang sudah menerapkan segala puji bagi Allah itu tidak akan terpengaruh oleh yang namanya cacian-cacian. Karena mereka tidak haus pujian. Mereka yang merasa harga dirinya terganggu adalah mereka yang terbiasa dan enak dengan dipuji. Begitu kan? Ya. Makanya biarkanlah yang namanya pujian itu lewat begitu saja, karena segala puji itu bagi Allah. Orang-orang yang alergi dicaci adalah mereka yang sangat senang dipuji biasanya. Meskipun mulutnya mengatakan tidak gitu. Tapi hati kecilnya mau berbunga-bunga dipuji teh. Luar biasa. Ya. Makanya begitu ada kritikan, mereka manyun dulu. Aing mah gitu. Ya. Apalagi ini. Bahkan dalam pelajaran kan dikatakan manusia butuh akan pujian. Emang itu sengaja di set biar selalu muji-muji manusia mungkin gitu. Lihat, apakah itu membuat umat kita maju? Enggak kan? Apakah membuat manusia-manusia yang sekarang kita hadapi dan kita sendiri ini maju? Dengan pola pendidikan seperti itu, reward and punishment. Ya. Sistemnya kan gitu kan. Lihat, maju tidak negara ini dengan seperti itu? Tidak kan? Tidak. Terbukti tidak. Berarti kenapa kita harus mempertahankan sesuatu yang sudah terbukti salah, begitu kan? Ya. Mengapa kita tidak balik lagi pada perintah Sang Maha Pencipta yang tahu persis manusia itu seperti apa? Begitu kan? Ya. Nah, ini yang tidak pernah diterapkan oleh umat-umat yang katanya nurut pada Sang Maha Pencipta gitu. Iya, katanya kan. Iya, akhirnya cuma mengklaim aja dia nurut pada Sang Maha Pencipta. Padahal sebetulnya kehidupannya mah tidak, masih jauh begitu kan? Iya. Nah, terus Ar-Rahmanir Rahim gitu kan. Rahman dan Rahimnya itu seperti apa sih kita itu? Kasih sayang kita itu seperti apa sih? Pengasih penyayang kita itu seperti apa sih? Seperti begitu. Iya. Kita nolongin orang, tapi tolong dong. Ada timbal balik. Nah, itu. Tolong dong ditulungan teh ulah ngagogoreng gitu. Tolong dong berbuat yang menyenangkan, buat saya lakukan sesuatu gitu. Nah, seperti itu. Kita bantu orang lain, tapi begitu yang dibantunya itu kalkah ngahina, kalkah gimana, kita menjadi marah. Coba deh netral. Coba deh seperti matahari. Coba deh seperti rumput yang bergoyang gitu. Coba deh seperti Sang Maha Pencipta. Iya, tidak pilih-pilih terhadap manusia, terhadap umatnya gitu. Iya. Terhadap ciptaannya gitu. Semua ada, ya binatang bisa dapat makanan gitu kan. Manusia tidak pandang suku, agama. Yang mencaci maki pun pada Sang Maha Pencipta tetap dapat matahari kan? Ya. Betul. Tidak jadi dapat susah napas gitu ya. Iya, tidak jadi tiba-tiba gitu kan. Begitu tidak menjalankan perintah yang Maha Kuasa atau mencaci ya langsung gitu. Terkena petir gitu ya. Iya, nggak seperti itulah. Nah, itulah Sang Maha Pencipta, itu Sang Maha Kuasa ya. Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Bijaksana. Pokoknya semua yang bagus-bagus. Kalau bisa melakukan apapun gitu ya. Iya, bisa melakukan apapun. Ada manusia yang menurut kita mah. Lalu bagaimana Kang dengan azab? Nah, gimana Kang? Nah, gitu kan. Itu tanya. Nah, itu gimana dengan azab tuh? Ada Allah ya, mengazab mereka. Sebetulnya itu adalah konsekuensi dari semua yang dilakukan oleh manusia. Oleh kaum itu gitu ya. Iya. Oh, jadi misalkan diceritakan suatu kaum dikenai azab, berarti kaum itu melakukan sesuatu yang salah, menimpa kepada mereka sendiri gitu. Iya, menimpa mereka sendiri. Lihat saja, kita bikin nuklir. Iya. Atau kita membuat sesuatu yang salah lah. Telah nampak kerusakan. Iya, kita ugal-ugalan. Iya. Kita menebagi pohon. Iya. Semua pohon ditebangi. Sehingga terjadi banjir gitu kan. Betul ya. Oh, itu juga kalau dibilang azab ya mungkin karena perilaku manusia sendiri yang menyebabkan. Itu konsekuensinya. Oh, itu jadi azab. Iya. Jadi murka itu bukan marah. Murka itu adalah murka itu adalah sesuatu konsekuensi yang diterima oleh manusia ketika dia melakukan perbuatan yang salah. Jangan artikan murka itu dan amarah. Iya. Bukan.
konsekuensinya bisa kena yang meluas Kang ya, tidak hanya kepada yang Betul, manusia. makanya murka kan disebutnya. Siapapun yang tidak melakukan juga bisa kena gitu kan. Dari sekian banyak manusia, kalau misalkan Tuhannya marah, repot juga gitu ya. Masa marah sama banyak orang? Maha bijaksana masih marah-marah gitu. Tidak mungkin ya, tidak Iya. mungkin makanya. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman ya maha pengasih. Masih dan masih marah-marah gitu. Ya tidak mungkin. Ya enggak lah. Bukan manusia, bukan makhluk gitu mah ya. Bukan, Jelas itu beda. zat, jangan samakan dengan kita. Iya, iya. Jadi Kita ciptaannya beda. iya, kita ciptaannya. Nah itu dia, jangan personifikasikan yang namanya Allah. Iya, iya. Jangan personifikasi. Oh, jangan disamakan dengan manusia. Ya jangan, itu zat. Ya, kan? Zat. Kalau misalnya melihat tuh bukan hanya melihat. Ya kita buatannya. Jadi dia lebih mengerti tentang manusia. Jadi jangan GR, kita jangan merasa bahwa kita lebih mengerti gitunya dari Sang Maha Pencipta. Makanya nurut dulu pada Sang Maha Pencipta teh gitu kan. Laksanakan kewajibannya kan. Iya, laksanakan. Iya, iya. Laksanakan itu dalam artian mendirikan ya. Nah itu tadi Ar-Rahmanir-Rahim ya. Iya. Rahman. Nah jadi Rahman Rahim dari Sang Maha Pencipta itu sebetulnya sudah ada dalam diri kita. Sifat-sifat. Tapi kita tutup dengan nafs kita. Kita tutup dengan budaya, dengan ajaran-ajaran yang memanjakan yang namanya nafs. Jadi kecenderungan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim pun ada gitu ya dalam diri setiap Semuanya manusia. ada di kita tuh. Semuanya. Lengkap. Cuma kitanya yang tidak mau introspeksi, melihat ke dalam diri, lebih suka melihat orang lain. Apalagi melihat orang lain salah, wah kita ambek-ambekan gitu kan. Iya. Apalagi kesalahannya itu merugikan kita, makanya infotainment sangat laku. Karena melihat kesalahan orang lain tuh kita akan merasa seolah-olah diri kita itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang kita tonton itu. Iya, iya. Untung kita mah nggak gitu ya, atau gimana? Ya, untung kita mah nggak gitu. Untung kita mah ini. Padahal orang-orang itu lebih gimana gitu kan. Untung nggak ketahuan gitu kan. Untung tidak ketahuan. Makanya dikatakan mereka-mereka yang kena KPK itu mereka yang sial kan akhirnya. Yang siap. Nulaina untung tengah panggih. Iya gitu kan akhirnya untung teka panggih. Itu mah sial aja dia mah. Kan semua dari kita juga sama gitu-gituan katanya gitu. Walaupun pengajaran zaman sekarang tuh membentuk spesialisasi gitu ya Kang. Jadi lama gitu waktu untuk mendalami sesuatu. Nah kenapa jadi lama? Nah itu dia. Karena bisa biar jadi duit kan? Iya ya. Biar jenjangnya itu berduit jadi duit. Industri pengajaran. Industri tadi kan gitu ya. Industri belum buku yang mesti dibeli kan? Iya iya. Padahal kalau dilihat ilmuwan pada zaman dulu itu yang dari Muslim itu menguasai berbagai macam disiplin ya. Bukan dari pengajaran ya. Iya. Ya. Mereka meneliti. Mereka meneliti. Ya jangan dulu yang bukan. Memang banyak yang dari Muslim. Oh iya iya. Misalnya, tapi dari yang lain juga banyak yang dicontohkan. Yang multidisiplin juga. Iya, gitu ya. multidisiplin dari agama lain juga banyak. Gitu Ya kan. kalau melihat sistem pengajaran zaman sekarang kayaknya agak butuh waktu berapa puluh tahun gitu. Kenapa Yang begitu? multidisiplin gitu. Nah itu dia Ya kenapa? karena satu disiplin aja butuh belasan tahun gitu. Iya, kenapa? Karena dibentuk seperti itu. Sengaja dibuat seperti itu. Mau bilang ini kamu bukan ahlinya, padahal udah mempelajari gitu kan. Misalkan sekarang ada teman yang bergerak di pupuk, padahal tidak ada background pertanian. Gitu. Ternyata bisa bikin dan bisa berhasil pupuknya. Iya, Malah dipertanyakan. nggak apa-apa. Tapi bukan background ini. Nggak apa-apa. Yang penting karya nyata kitanya kan. Kamu bukan orang pertanian, yang masa ngasih penyuluhan. Tuh, Iya. Ya kumaha we gitu. Gubrak. Ya itu mah kan jawaban ego ya kumaha Iya, aing iya, mah. iya, iya. Nah, ya contohnya ketika ini bukan backgroundnya pertanian ya silahkan. Anda yang punya background pertanian apa sudah bisa memajukan pertanian Indonesia? Nah, itu dia. Itu pertanyaannya enak ya. Buat Ya, kita yang nanya ya. memang. Buat yang ditanya. Saya tidak diajar tentang pertanian. Background saya itu bukan ajaran pertanian yang sekarang berlaku, gitu kan. Oke. Tapi saya punya sistem sendiri. Yang ini saya mau bagi-bagi. Salah nggak saya? Betul. Nah, pertanyaan saya pada Anda, apakah yang selama ini Anda yang berbackground pertanian sudahkah memajukan pertanian di negara kita? Tok 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 tok. Ada lagi yang bergerak di bidang parenting misalkan karena pengalaman dan minatnya di bidang parenting dia Iya. bisa mengatasi berbagai hal gitu yang orang tua lain tidak tahu. Tapi ada yang mempertanyakan itu backgroundnya apa tuh? Gampang lah. Bukan psikolog perkembangan anak ngerti atau gimana gitu kan? Ya gampang lah, lihat psikolog-psikolog atau misal mereka yang belajar tentang itu, lihat keluarganya.
Itu belum kepikiran. Gitu, itu. Gampang kan ya? Indikator kenyataannya. Iya. Iya, ya di dunia Lihat nyatanya saja bagaimana faktanya. ya di dunia nyatanya. Lihat faktanya mereka anak-anaknya seperti apa gitu kan. Bahagia nggak ya? Iya, anak-anaknya? satu itu indikator yang namanya nilai bagus, jabatan bagus itu bukan indikator ya. Itu bukan indikator ya? Bukan indikator. Indikatornya itu apakah sampai sejauh mana kegunaan anak itu bagi umat dan bagaimana mereka itu menerima kenyataan. Iya, iya. Nah, seperti itu, bukan jadi robot-robot. Ya, ada juga yang bergerak di bidang kesehatan gitu kan. Oh, kamu nggak punya background medis, jangan sembarangan kalau nggak tahu ilmunya atau gimana. Iya, mereka yang punya background semacam itu atau ngaku punya background itu. Iya. Sudah sejauh mana mereka membuat ini pola masyarakat menjadi lebih sehat? Iya, iya. Solusi apa yang sudah ditawarkan Iya, gitu, yang sudah bukan diberikan? jualan ya. Jangan jualan obat gitu kan. Oke. Yang ujung-ujungnya jadi jualan obat. Oh, kamu sakit ini resepnya, sup tebus ke sana gitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Buktinya banyak yang salah obat kan? Ada. Iya, banyak bukan ada. Banyak. Akui saja lah. Mengalami itu sih. Banyak dan akhirnya banyak yang meninggal. Makanya tingkat kematian itu banyak yang di lembaga-lembaga pengobatan yang komersial. Oke. Karena mereka jualan obat. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.